Sore semua sobat trader. Oke, udah masuk ya. Oke. Oke, balik lagi nih sobat trader bersama saya Gloria untuk acara Market Talk kita GK Invest ya. Kali ini Glory ditemenin sama Pak Lukman selaku Market Research Analysis kita dari GK Invest ya. Pak Lukman gimana Pak kabarnya? Sehat? Ya, selamat sore semua. Ya, kabarnya sehat-sehat, baik-baik saja ini. Sore ini cuaca setelah hujan. Gimana, Iya Glory? nih, puji Tuhan sehat. Oh ya, Sobat Trader, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh tinggal di komen aja ya. Jadi nanti Pak Lukman bakal coba jawab nih buat pertanyaan Sobat Trader semua. Oke Pak, untuk topik hari ini Glory mulai ya Pak ya. Boleh. Pak, bisa nggak, Bapak Lukman gimana sih Pak untuk kondisi pasar di akhir pekan kemarin Pak? Mungkin bisa di-sharing nih Pak ke teman-teman trader, biar teman-teman trader nih bisa ada gambaran nih Pak untuk strategi mereka berikutnya transaksi di minggu ini gitu. Gimana Ya, Pak? kalau kita lihat review market untuk akhir pekan kemarin, di mana Wall Street akhirnya berbalik arah, bergerak negatif, kemudian dolar Amerika Serikat menguat tajam, yang membuat sejumlah komoditi terpaksa mengalami penurunan. Bahkan emas pun yang awalnya sempat melonjak itu juga di akhir sesi itu mengalami koreksi kembali. Nah, dorongan dari yang membuat dolar AS menguat salah satunya adalah pernyataan dari sejumlah pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mereka cukup cukup mempertimbangkan bahwa kemungkinan mereka akan suku bunga karena mereka ingin bahwa ketika tapering ini sudah dilakukan untuk dihentikan, maka Bank Sentral Amerika Serikat bisa langsung untuk mulai menaikkan suku bunga. Nah, ada kenaikan keyakinan pelaku pasar bahwa yang sebelumnya itu bisa terjadi di akhir tahun atau di semester kedua tahun depan, bisa jadi malah di semester pertama, yaitu pilihannya adalah sekitar bulan Maret. Nah, walaupun sejauh ini pelaku pasar masih cukup yakin bahwa kenaikan suku bunga itu akan terjadi pada bulan ini, tapi ada sedikit yang yakin bahwa kenaikan suku bunga bisa dipercepat menjadi bulan Maret. Nah, ini menjadi pertimbangan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menjadi lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya. Mereka bisa menaikkan sebanyak 2 atau 3 kali di tahun depan. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang prospek kenaikan suku bunga ini yang mendasari dolar AS menguat tajam seperti itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah penguatan dolar ini berdampak terhadap penurunan harga komoditi. Kita melihat Oke. bahwasannya harga minyak dan emas mengalami koreksi. Emas yang awalnya naik cukup tajam di atas 1810 ya, mendekati kisaran 1814, akhirnya terkoreksi kembali lagi oleh aksi ambil untung menjelang penutupan perdagangan yang membuat harga emas ditutup di bawah level psikologisnya di 1790 sama sekian. Nah, ini adalah kondisi yang wajar misalnya. Ketika dolar AS menguat, maka harga komoditi akan mengalami pelemahan. Khusus terhadap minyak, ini jatuhnya harga selain karena faktor penguatan dolar Amerika Serikat, juga didukung oleh kekhawatiran pasar bahwasanya meningkatnya kasus Omikron yang terjadi
itu akan menjadi gangguan terhadap pemulihan ekonomi dunia, yang berarti bahwa prospek permintaan minyak di masa yang akan datang itu akan berpotensi terganggu. Nah, ini yang menjadi sumber kekhawatiran bahwasanya harga bisa terkoreksi seperti itu. Nah, walaupun sejauh ini kita melihat OPEC dan sekutunya masih memegang komitmennya untuk tetap membatasi produksinya. Nah, mengenai Omicron ini yang cukup menyita perhatian pelaku pasar setelah Belanda dan Inggris ya, di akhir pekan juga memutuskan untuk melakukan sejumlah pembatasan aktivitas warganya. Nah, peningkatan kasus Omicron ini yang membuat Wall Street akhirnya mengalami koreksi di akhir pekan. Jadi setelah mengalami kenaikan tajam sebelumnya, Wall Street akhirnya menemukan momentum untuk sedikit mengambil jeda dari laju kenaikannya dengan memanfaatkan kenaikan kasus Omicron. Ada kekhawatiran pelaku pasar bahwasanya sekali lagi pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi ataupun prospek pendapatan dari emiten. Ini yang membuat Wall Street. Nah, dampaknya apa? Pada perdagangan sesi Asia hari ini kita melihat bahwasanya bursa saham Asia pun juga melemah. Ya, ada kekhawatiran bahwasanya Omicron ini akan terus menyebar dengan tingkat kecepatan, walaupun ya sejauh ini dikatakan mungkin tidak sebahaya sebagaimana Delta, tetapi tetap akan menimbulkan gangguan. Nah, jadi gangguan ekonomi inilah yang coba diantisipasi oleh pelaku pasar dengan mereka untuk menahan diri. Nah, dampak daripada sikap kehati-hatian pelaku pasar ini di sisi lain ini juga membuka peluang untuk kenaikan harga emas. Kita melihat harga emas masih cukup bertahan di atas level psikologisnya hari ini. Nah, ini indikasi bahwa ke depan komoditas ini memiliki peluang yang baik. Kurang lebih kayak gitu, Glo. Oke. Oke, terus Pak, kemudian yang akan menjadi perhatian pelaku pasar ya Pak ya. Untuk di minggu ini kira-kira apa nih Pak Lukman? Ya, sejumlah sentimen pasar yang bisa menjadi perhatian pelaku pasar sih sebetulnya saat-saat ini sudah tidak terlalu banyak ya kalau kita bicara mengenai aspek fundamental, karena sisa perdagangan di akhir tahun ini tinggal menghitung hari saja, tidak terlalu banyak kalender ekonomi, dan yang paling ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar FOMC juga sudah terjadi pada minggu lalu. Jadi praktis sebetulnya tidak terlalu banyak fundamental yang akan secara signifikan mempengaruhi perdagangan di akhir tahun ini. Tapi mungkin secara teknis akan ada sedikit volatilitas market, ya. Mungkin akan ada sedikit peluang misalnya. Nah, ini yang bisa coba dilihat oleh pelaku pasar lebih detail. Jadi mungkin perdagangan sudah akan mulai sideways ya, dalam 10 hari. Didukung karena sentimennya memang sedikit ya Pak ya untuk akhir tahun ya. Benar ya. Oke. Mungkin yang terakhir kali ya Pak ya. Teman-teman trader juga belum ada yang nanya. Bisa jadi insight yang baru kali ya buat sobat trader yang lagi nonton live-nya kita nih Pak Lukman. Saran transaksi nih Pak. Untuk saran transaksi produk kalau apa? saya melihat bahwa ya kalau untuk produk yang menarik untuk ditransaksikan dalam beberapa hari ke depan, saya melihat perdagangan mata uang ini yang paling menarik ya, karena setelah pernyataan dari The Fed yang lebih agresif ini sebenarnya membuka peluang bahwasanya secara lebih peluangnya cukup lebih besar itu adalah bahwa dolar memiliki pijakan yang kuat untuk menguat. Ya, artinya bahwa
ketika dolar menguat, otomatis sejumlah mata uang lain ya potensi melemah gitu. Ini kita bisa melihat bagaimana tekanan terhadap euro, terhadap pound sterling, bahkan terhadap Aussie dan yen pun juga terlihat. Ya. Artinya perdagangan akan menjadi lebih sederhana melihat bahwasanya dolar memiliki kemampuan untuk menguat dalam jangka menengah dan panjang. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan akumulasi pembelian, ya. Pembelian terhadap dolar seperti itu. Atau mungkin melepas sejumlah mata uang yang berlawanan terhadap dolar, misalnya euro, pound sterling. Ya. Posisi jual tentu akan lebih menarik ya untuk saat-saat ini. Terlebih ketika kita melihat bahwasanya Amerika juga bersifat dovish ya, khususnya euro. Nah, yang menarik adalah pound sterling dengan keputusan Bank Sentral Inggris yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga mendahului Amerika Serikat. Nah, ini yang memang sedikit memberikan dorongan kenaikan terhadap pound sterling. Namun seperti kita lihat bahwasanya kasus Omicron ini membebani pound sterling juga pada akhirnya. Nah, ini yang yang menunjukkan bahwasanya dolar masih akan lebih kuat terhadap sejumlah mata uang ini. Kemudian untuk perdagangan emas, pada kisaran harga saat ini sepertinya emas sudah cukup tinggi ya, di mana kenaikan lebih lanjut harga emas masih mencoba untuk mengkonfirmasi bisa mungkin di harga 1810 atau 1815 dan sinyal bullish akan terkonfirmasi paling nggak di kisaran 1830. Artinya peluang untuk harga emas di akhir tahun ini setidaknya ada di kisaran 1790 sampai 1850. Ya. Jadi ada peluang koreksi jika misalnya emas juga tidak terlalu kuat untuk menembus 1814, maka peluang koreksi harga emas untuk kembali lagi di kisaran 1790 terbuka di 10 hari perdagangan terakhir di tahun ini. Jadi kurang lebih untuk komoditi seperti itu. Nah, untuk harga minyak mungkin akan lebih relatif stabil walaupun dalam tekanan negatif ya. Mengingat kalau misalnya sejumlah negara akan lebih banyak lagi melakukan pembatasan, maka akan berdampak lebih lanjut terhadap koreksi harga minyak. Sementara untuk indeks saham ataupun CFD, ada sejumlah saham mungkin ada peluang naik terkait dengan window dressing, Santa Rally, dan nanti akan berlanjut kepada January Effect yang mungkin akan mendorong kenaikan lebih lanjut. Artinya ada peluang untuk mengagregasi posisi beli lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Kira-kira untuk saran dan insight dari Pak Lukman di forex, commodity gold, oil, dan indeks sahamnya kayak gitu ya, Sobat Trader. Ya. Oke, untuk sejauh ini sih Pak, belum ada pertanyaan ya Pak ya dari Sobat Ya. Trader. Jadi mungkin market talk kita kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Semoga insight dari Pak Lukman tadi ya, ini bisa ngebantu Sobat Trader, bisa ngebantu teman-teman trader ya, untuk dapat insight untuk transaksi di minggu ini ya Pak. Ya. Kayak gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru bergabung di akhir sesi ini, mungkin bisa melihat tayangan ulang dari live kita ini di kanal YouTube-nya GK Invest ya, atau di Instagram-nya GK Invest juga nanti akan dimunculkan kembali. Ya, benar. Makanya Sobat Trader jangan lupa buat like, terus follow atau subscribe YouTube kita GK Invest biar nggak ketinggalan informasi seputar pasar dari GK-nya ya, teman-teman. Mungkin sampai di Ya. sini dulu aja, Pak. Ya.
Selamat sore Pak Lukman, Oke. salam profit semua. Selamat sore.